在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di permukaan ekstrim Sky Prairie, Zhang Daozong dan lelaki tua bernama Zhao memandang ke tanah dengan curiga. Mereka jelas merasakan aura kuat mengalir keluar dari kedalaman bumi. Meski mereka hanya merasakan sedikit aura ini, itu sudah cukup membuat jantung mereka berdebar kencang. Seolah-olah banteng surgawi yang besar telah terbangun dan mengeluarkan suara gemuruh saat ia terbang ke arah langit. Bukan hanya mereka berdua yang merasakan hal ini. Keempat utusan setan hijau yang dingin semuanya memiliki ekspresi serius saat mereka menatap bumi. Mereka berempat telah dipilih di antara anak-anak yang tak terhitung jumlahnya oleh 3 leluhur benua setan hijau. Mereka semua sangat berbakat, dan begitu mereka mencapai tingkat budidaya tertentu, mereka dikirim ke kuil Kalajengking Setan Hijau untuk menjadi pelayan Kalajengking Setan Hijau. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak utusan seperti mereka, tetapi setelah putaran eliminasi dan kematian yang tak terhitung jumlahnya, hanya 9 dari mereka yang pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari Setan Hijau. Ke-9 orang ini semuanya adalah utusan Setan Hijau dari benua Setan Hijau. Mereka adalah pewaris kehendak Kalajengking Setan Hijau yang ditindas di bawah benua Setan Hijau. Karena itulah perasaan mereka jauh lebih jelas dibandingkan perasaan Zhang Daozong dan lainnya. Mereka jelas mengetahui bahwa aura dari bawah tanah berasal dari utusan banteng surgawi yang telah memperoleh pengakuan dari banteng surgawi. Bumi bergetar semakin hebat dan suara gemuruh yang teredam bergema. Rerumputan roboh dan berubah menjadi bubuk hijau. Angin mengangkat bubuk tersebut ke langit, membuatnya menutupi area sekitarnya seperti kabut. Kulit Zhang Daozong merinding dan dialah orang pertama yang terbang ke udara. Di belakangnya ada lelaki tua bernama Zhao. Keempat utusan setan hijau semuanya memasang ekspresi serius, tapi mereka tidak terbang ke udara. Mereka dengan cepat berpencar dan duduk di 4 arah berbeda. Tangan mereka membentuk segel dan mereka mengaum. Saat mereka mengaum, sejumlah besar gas hijau muncul di belakang mereka. Kabut hijau dengan cepat bergejolak dan membentuk 4 kalajengking hijau. Keempat kalajengking hijau ini sangat ganas. Setelah mereka muncul, mereka melolong tajam dan menyerbu ke bumi. Segera setelah itu, mereka berempat menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Tangan mereka menempel ke bumi. Kemudian mereka memejamkan mata dan 4 helai gas hijau setebal lengan keluar dari belakang mereka. Gas berkumpul di langit membentuk cermin hijau. Meskipun cermin itu hanya ilusi, ia mengeluarkan aura iblis yang kuat. Ketika Zhang Daozong dan lelaki tua bernama Zhao melihat cermin, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Saat gas hijau menyapu cermin, sebuah benua muncul. Tidak banyak gunung di benua ini, tapi ada banyak rawa. Bahkan beberapa kota fana dibangun di atas rawa. Itu sangat aneh. Benua ini tampak lebih kecil dari benua banteng surgawi, hanya berukuran 70%. Namun, benua itu tertutup rawa-rawa, dan kabut di sekitar benua membuatnya tampak seperti mimpi. Dunia di dalam cermin adalah benua setan hijau. Saat keempat utusan setan hijau meraung, cermin itu perlahan tenggelam dan menyelimuti tanah di antara mereka berempat. Dengan posisi ini, ia menutupi seluruh ekstrim Sky Prairie untuk menekannya. Jauh di dalam bumi, Wang Lin telah menyatu dengan banteng surgawi di belakangnya dan bergegas keluar. Di belakangnya ada istana bawah tanah. Dia tidak punya niat menjadi pahlawan. Dia melakukan ini bukan untuk benua surgawi Bull, tetapi untuk 3 kondisi. Namun, Wang Lin mengerti alasannya. Pelindung jiwanya berisi budidaya dan darah lebih dari 1000 pembudidaya di istana bawah tanah. Dia tidak bisa pergi sendiri. Paling tidak, dia harus memastikan keselamatan mereka sebelum berangkat. Sekarang dia akan bergegas keluar dari bumi untuk membunuh 3 monster tua Void Tribulan tahap menengah dan menyelesaikan tugas kedua yang diberikan leluhur tua Green Bull kepadanya. Saat dia menyerang ke depan, wajah Wang Lin ditutupi oleh baju besi hitam, hanya memperlihatkan matanya yang dingin dan rambutnya yang seputih salju. Dia sangat cepat, dan dia hanya berjarak beberapa ribu kaki dari permukaan dalam sekejap.
Tapi pada saat ini, mata Wang Lin menyipit. Dia jelas merasakan 4 aura yang sangat familiar namun menjijikkan muncul dan menyerbu ke arahnya. Samar-samar dia melihat 4 kalajengking hijau menyerangnya dengan ganas. Wang Lin merasakan rasa jijik dan benci dari hatinya terhadap keempat kalajengking hijau itu. Dia tahu bahwa ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari jiwa banteng surgawi. Jelas sekali bahwa bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum banteng surgawi dan kalajengking ditindas oleh leluhur surgawi, mereka saling mengenal. Atau lebih tepatnya, mereka adalah musuh lama. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba berhenti. Bayangan banteng surgawi mengembun di tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Hanya Wang Lin yang tersisa di sini. Tidak ada keraguan saat Wang Lin mengangkat kakinya. Dia tidak lagi menyerang ke atas melainkan pergi ke arah barat. Dengan satu langkah, Wang Lin bergerak seperti sambaran petir dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, ada gas hijau di hadapannya, dan kalajengking hijau ganas menyerangnya. Sebelum kalajengking mendekat, ia mengayunkan ekornya. Ekornya menyerang Wang Lin seperti cambuk. Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin dan sepenuhnya mengabaikan ekor kalajengking yang menyerangnya. Dia mengangkat tangannya dan meraih tanah di depannya. Surga merobek. Budidaya Void Tribulan tahap awal telah menyatu dengan kekuatan Dao kuno untuk membentuk mantra yang bukan lagi mantra Dao kuno. Saat tangan Wang Lin tiba-tiba merobek bumi dan celah raksasa muncul di hadapannya. Itu meluas ke arah kalajengking yang masuk. Gemuruh menggelegar terdengar. Keretakan itu langsung meluas ke ukuran yang tak terukur dan bertabrakan dengan ekor kalajengking. Ekornya bergetar dan langsung roboh. Pada saat yang sama, celah besar menyapu tubuh kalajengking hijau, menuju ke permukaan. Extreme Sky Prairie bergetar. Di sisi barat, bumi tiba-tiba meledak, memperlihatkan retakan besar selebar lebih dari 100.000 kaki. Bumi bergetar. Saat retakan itu muncul, semburan gas hijau muncul. Ada jeritan yang menyedihkan saat itu menghilang. Salah satu dari 4 utusan setan hijau menjadi pucat dan batuk darah. One Heaven Reaping telah membunuh jiwa Green Scorpion. Wang Lin memandangi kalajengking itu dan kemudian berbalik untuk melihat 3 massa gas hijau menyerbu ke arahnya. Mereka mengungkapkan diri mereka sebagai 3 kalajengking yang sama, dan mereka dengan ganas menuduhnya. Saya bertanya-tanya, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, jika saya menggunakan tombak 7 warna, apakah ia akan memiliki kekuatan beberapa matahari seperti saat puncak penguasa surgawi 7 warna menggunakannya? Wang Lin melihat 3 kalajengking yang masuk dengan niat bertarung. Dia melangkah maju. Saat langkahnya mendarat, bumi bergetar seolah tidak mampu menahan langkahnya. Tangan kanannya bergerak cepat dan dia menggunakan tombak 7 warna. Kecepatannya tidak lebih cepat dari sebelum dia mengenakan armor, tapi dia beberapa kali lebih cepat dari kultivator biasa. Dengan lambaian tangannya, cahaya 7 warna memenuhi dunia dan tak lama kemudian tombak 7 warna muncul. Tombak itu mengeluarkan aura destruktif. Itu sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Cahaya 7 warna pada tombak itu dengan cepat berubah dan memadat menjadi semacam hitam. Sebelumnya, tidak ada warna hitam di antara merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun, pada saat ini, tombak 7 warna sangat hitam dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah tombak 7 warna yang asli. Hanya setelah seseorang mencapai tingkat budidaya tertentu, tombak 7 warna dapat mencapai transformasi pertamanya. Wang Lin mengangkat tangannya dan meraih transformasi pertama tombak 7 warna. Saat dia meraih tombak itu bergetar dan cahaya hitam berubah lagi menjadi putih. Ini adalah transformasi kedua tombak 7 warna. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memegang tombak dan melemparkannya ke depan. Gemuruh menggelegar bergema saat transformasi kedua renda 7 warna terbang menuju salah satu dari 3 kalajengking. Saat tombak putih itu terbang ke depan, warnanya berubah sekali lagi dari putih menjadi abu-abu. Ini adalah transformasi ketiga tombak 7 warna. Ini adalah transformasi terkuat yang bisa digunakan oleh penguasa surgawi 7 warna. Transformasi ketiga tombak 7 warna berubah menjadi abu-abu dan mendekati kalajengking. Kalajengking itu melolong dan mengeluarkan sejumlah besar gas hijau yang bertabrakan dengan tombak.
Gemuruh menggelegar bergema jauh di bawah tanah. Bumi terus bergetar dan ledakan terjadi dari bawah tanah. Hal ini menyebabkan sebagian besar Extreme Sky Prairie runtuh akibat benturan tersebut, dan sejumlah besar tanah serta rumput beterbangan ke langit. Sayangnya, pelindung jiwa hanya meningkatkan tingkat kultivasi saya. Itu tidak meningkatkan tingkat kultivasiku berdasarkan tubuhku, tetapi berdasarkan aura banteng surgawi. Jika saya berada di tahap awal Void Tribulan, saya akan menyelesaikan 9 esensi. Dan jika saya memiliki 9 tubuh esensi sejati, 9 tombak akan muncul. Saya yakin bisa menghancurkan ketiga kalajengking sekaligus. Wang Lin diam-diam menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, pelindung jiwa ini adalah objek eksternal. Meski kuat, itu bukan miliknya. Masih ada 2 kalajengking tersisa. Saya dapat menguji mantra saya yang lain untuk melihat apakah ada kebutuhan untuk terus menguasainya. Wang Lin mengambil keputusan dan tiba-tiba berbalik. 2 kalajengking hijau di hadapannya tampak muram dengan sedikit ketakutan. Mereka tidak lagi menyerangnya tetapi dengan cepat mundur ke permukaan. Kekuatan Wang Lin melampaui ekspektasi keempat utusan setan hijau. Mereka tidak menyangka Wang Lin menjadi begitu kuat setelah mendapat pengakuan dari banteng surgawi. Ini adalah kekuatan yang cukup untuk secara instan menghapus para penggarap Void Tribulan tahap tengah dan sangat dekat dengan penggarap Void Tribulan tahap akhir. Ini layak untuk benua astral abadi. Jika aku memiliki ini di dunia gua, maka baik Taois 7 warna maupun hantu tua, Zan tidak akan menjadi tandinganku. Wang Lin merasa emosional. Benua astral abadi pasti punya cara untuk membangunkan 1L. Wang Lin mengungkapkan tatapan penuh tekad saat dia melihat kedua kalajengking itu mundur dengan cepat. Dia mengungkapkan senyuman dingin dan mengejar mereka. Kedua kalajengking itu melarikan diri dengan sangat cepat, tetapi Wang Lin bahkan lebih cepat. Dengan satu langkah, bumi bergetar dan dia langsung mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan matanya menampakkan cahaya aneh. Cetak semangat perang. Saat kata-katanya bergema, Wang Lin menunjuk ke depan. Dengan ini, langit di atas Extreme Sky Prairie segera berubah. Semua awan tersebar dan bahkan cahaya pun menghilang. Sebuah cetakan telapak tangan besar yang cukup besar untuk menutupi seluruh Extreme Sky Prairie muncul. Setelah cetakan telapak tangan muncul, ia dengan cepat turun ke bumi. Itu menutupi matahari dan menggantikan langit. Seolah-olah seorang raksasa telah membuka telapak tangannya dan menekan ke bumi. Setelah turun setengah jalan, bagian atas telapak tangan masih belum terlihat. Telapak tangan ini sungguh menakjubkan. Namun anehnya, telapak tangan yang tampak biasa saja dengan sidik jari yang jelas ini mulai terkelupas kulitnya. Seolah-olah ada lapisan segel yang melilitnya, dan sekarang telah mencapai titik kritis di mana segel tersebut tidak dapat lagi menampungnya. Setelah segelnya runtuh, cetakan telapak tangan yang muncul di langit memiliki ukuran yang sama seperti sebelumnya, namun penampilannya sangat berbeda. Telapak tangan ini tidak lagi memiliki 5 jari, tetapi 6 jari. Jari ke-6 berwarna merah dan memiliki kuku yang panjang dan mengejutkan. Itu benar-benar berbeda dari 5 jari lainnya. 5 jari dan telapak tangan yang tersisa berwarna hitam, sangat kontras dengan jari merah cerah. Cetakan telapak tangan ini sepertinya merupakan perpaduan antara Dao dan Iblis. Jari ke-6 tampak seperti jari setan. Di Extreme Sky Prairie, ketakutan muncul di wajah 1000 pembudidaya benua setan hijau yang tersisa. Saat mereka menatap ke langit, tubuh mereka gemetar dan keputusasaan muncul di hati mereka. Ada juga 2 wanita penggarap Void Tribulan tahap awal. Hati mereka bergetar ketika melihat cetakan telapak tangan, dan mereka mengeluarkan harta dan mantra pertahanan terkuat mereka tanpa ragu-ragu. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Satu-satunya pemikiran di benak mereka adalah menyelamatkan diri dari telapak tangan yang menakutkan ini. Zhang Daozong tercengang. Dia menatap telapak tangan raksasa itu dengan rasa tidak percaya di matanya. Sidik jari agung Dao Iblis. Ini adalah jejak tangan besar Dao Iblis. Itu adalah cetakan tangan besar Dao Iblis 6 jari. Ini adalah mantra paling kuat dari sekte Dao Iblisku, sebuah rahasia yang tidak disebarkan kepada orang lain. Hanya master sekte dari setiap generasi yang dapat mempelajari mantra ini. Orang lain dari sekte tersebut bahkan tidak dapat mempelajarinya, apalagi orang di luar sekte tersebut.
Wang Lin ini, dia. Bagaimana dia bisa mengetahui mantra ini? Ada juga lelaki tua bernama Zhao, yang juga sangat terkejut. Tanpa ragu dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya diselimuti kabut. Tangannya dengan cepat membentuk segel untuk mengeluarkan mantra perlindungan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Setelah telapak tangan berubah, tiba-tiba ia jatuh di Extreme Sky Prairie. Lebih dari 1000 pembudidaya benua setan hijau tidak dapat melawan sama sekali dan menjadi orang pertama yang mati. Jiwa asal mereka hancur total. Satu pohon palem telah menewaskan lebih dari 1000 orang. Kekuatan mengerikan semacam ini bahkan membuat Wang Lin tercengang. Ini bukanlah akhir. Dua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal telah menggunakan semua mantra dan harta mereka sebelum telapak tangan jatuh. Mereka batuk darah dan tampak melemah. Meski tidak tewas, mereka terluka parah. Semua organ mereka meledak dan mereka bertahan dalam satu tarikan napas. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Tubuh mereka meledak, hanya menyisakan jiwa asal mereka. Zhang Daozong dan lelaki tua bernama Zhao juga batuk darah, dan wajah mereka langsung berubah menjadi telapak tangan. Di bawah mereka, keempat utusan setan hijau gemetar dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Namun, karena cermin hijau di atas mereka, luka mereka tidak parah. Namun, dua kalajengking hijau di bumi di bawah mereka tidak dapat menahannya. Saat telapak tangan mendarat di bumi, getaran kuat berpindah ke tanah. Kedua kalajengking itu mengaum dan meledak di hadapan Wang Lin. Ini adalah cetakan roh perang yang sebenarnya. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia menyerbu ke permukaan. Dia sangat cepat dan langsung mendekat ke permukaan, menyebabkan permukaan Extreme Sky Prairie bergetar. Melihat Wang Lin hendak bergegas keluar, ketakutan muncul di wajah dingin keempat utusan setan hijau. Kita tidak bisa membiarkan dia keluar. Mereka berempat hampir meraung di saat bersamaan. Sebagai utusan setan hijau, hati mereka selaras, dan pada saat ini, mereka berempat dipenuhi rasa takut. Saat mereka meraung, mereka meletakkan tangan mereka di tanah dan dahi mereka menyentuh tanah. Namun, pemujaan inilah yang menyebabkan cermin hijau itu melolong tajam dan mendarat di tanah. Cermin itu meluas tanpa batas dan menyelimuti seluruh Extreme Sky Prairie. Kami memanggil jiwa kalajengking setan hijau untuk menekan orang ini. Mereka berempat berbicara pada saat bersamaan. Suara-suara itu menyatu menjadi satu yang bergema di seluruh bumi. Extreme Sky Prairie tiba-tiba berubah dan padang rumput tersebut menghilang. Bumi berubah menjadi rawa tak berujung dan bahkan seluruh gunung di sekitar padang rumput pun lenyap. Segala sesuatu di sini menjadi dunia komponen setan hijau. Entah itu ilusi atau nyata, dapat dikatakan bahwa Extreme Sky Prairie telah menghilang dari benua banteng surgawi. Sebaliknya, itu tidak menghilang tetapi diselimuti oleh proyeksi seluruh benua setan hijau. Proyeksi ini digunakan sebagai penekan. Ada juga Zhang Daozong, lelaki tua bernama Zhao, dan dua jiwa asal kultivator wanita. Mereka baru saja selamat dari cetakan roh perang dan sekarang mereka semua mati-matian turun. Mereka menggunakan kultivasi penuh mereka untuk membantu utusan setan hijau dalam penindasan. Mereka memahami bahwa jika mereka tidak mampu menekan Wang Lin, yang telah memperoleh pengakuan dari banteng surgawi, mereka akan menemui nasib yang mengerikan. Utusan banteng surgawi berbeda dari kita. Mereka bisa memperoleh kekuatan puncak, tapi hanya sementara. Meski saya tidak tahu berapa lama, tapi tidak bisa terlalu lama. Selama kita menekannya, kita bisa membunuhnya setelah waktunya habis, salah satu utusan setan hijau meraung. Saat dia meraung, Zhang Daozong dan rekan-rekannya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan dan harapan yang tak terbatas. Mereka menyebarkan budidaya mereka untuk membantu penindasan. Bumi bergetar dan suara gemuruh bergema. Setiap gema menyebabkan wajah semua orang menjadi sedikit lebih pucat. Wang Lin terus membombardir dari bawah. Dia akan mematahkan proyeksinya dan menyerang. Payung pembakaran alam, tangan Wang Lin membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Payung api raksasa muncul di langit di atas proyeksi benua setan hijau. Payung terbuka sesaat dan api dahsyat turun, membakar proyeksi dan dunia. Saat lautan api muncul, dua jiwa asal wanita kultivator Void Tribulan tahap awal berteriak, namun mereka mengertakkan gigi dan mengorbankan harta hidup mereka. Mereka bergabung untuk melawan api.
Payung pembakaran alam tidak memiliki transformasi seperti tombak 7 warna dan cetakan roh perang. Itu masih sama, hanya saja lebih kuat. Tapi itu masih sedikit lebih buruk daripada tombak 7 warna dan cetakan roh perang. Mantra ini kelihatannya sangat kuat, tapi kenyataannya, bahkan orang gila itu hanya menggores permukaannya saja. Bahkan dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya. Atau lebih tepatnya, mantranya tidak sekuat yang saya kira, dan ini adalah batasnya, pikir Wang Lin dalam hati. Kalau begitu aku ingin mencoba mantraku sendiri selanjutnya. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat ke atas. Dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba melambai. Tanah di depannya tiba-tiba menjadi buram dan digantikan oleh amukan laut. Ini juga muncul di mata para utusan setan hijau. Laut terbentang seperti orang gila dan payung di langit menghilang, digantikan oleh kegelapan. Kegelapan melepaskan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan angin dingin menyapu, menyelimuti Zhang Daozong dan teman-temannya. Di sebelah timur, ada cahaya keemasan yang indah, dan matahari terbit perlahan mulai muncul. Itu juga berisi hukum asal-usul yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat menghancurkan seluruh kegelapan dan menyebabkan seluruh malam di dunia runtuh. Ketika Wang Lin menciptakan mantra ini, dia tidak begitu memahaminya, dan itu terjadi secara tidak sengaja. Baru pada saat itulah dia melihat pemandangan menakjubkan di dalam matahari. Matahari dalam kegelapan memancarkan kekuatan hukum asal-usul. Kekuatan untuk merobek malam mengandung aura yang tidak bisa dijelaskan. Aura ini milik Wang Lin karena dialah yang menciptakan mantranya. Namun, meskipun itu milik Wang Lin, dia bahkan tidak mengerti apa itu aura. Dia hanya merasa bahwa aura ini adalah akar dari Sunderet Night dan akar dari hukum asal-usul. Itu dibentuk oleh keyakinan Wang Lin. Keyakinan ini adalah keyakinan untuk membuka malam yang gelap dan keluar dari keadaan biasa. Itu juga merupakan keinginan yang menantang surga. Jika malam yang gelap dipandang sebagai lapisan perbudakan pada tubuh, jika malam yang gelap dipandang sebagai aturan dunia yang membuat manusia menjadi semut, jika malam yang gelap adalah gunung yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa Wang Lin, maka kekuatan untuk merobek malam yang gelap adalah keinginannya yang sebenarnya. Kecuali seseorang memiliki keinginan yang menentang surga, mereka tidak dapat menciptakan mantra seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki sesuatu yang tidak ingin dan tidak dapat mereka serahkan, mustahil membuat mantra semacam ini. Wang Lin awalnya tidak mengerti, tapi setelah melihat aura di dalam matahari, dia samar-samar mengerti mengapa dia bisa menciptakan Sunderet Night. Karena keengganannya untuk melepaskan Limuan, dia akan menghancurkan malam gelap dunia. Bagi Limuan, dia akan membuatnya sehingga malam tidak bisa lagi menutupi matanya. Ini adalah mantra yang diciptakan Wang Lin untuk Limuan. Meskipun mantra ini tidak ada hubungannya dengan Limuan, hati, kemauan, pengejaran, dan kegigihan Wang Lin semuanya ditampilkan dengan jelas dalam mantra pertama yang dia ciptakan. Dia memikirkan Wan R-nya sejenak di bawah sinar matahari. Wang Lin tidak mengerti sebelumnya dan dirinya sendiri bingung. Namun, sekarang, dengan bantuan Soul Armor dan tingkat kultivasinya saat ini, dia memahaminya sedikit setelah menggunakan Sunderet Night. Ini adalah mantra pertama yang dia ciptakan, dan satu-satunya mantra yang mengandung keyakinannya sendiri. Itu menemani jiwanya yang gigih dan menyatu dengannya untuk membentuk mantra yang melampaui mantra Dao. Mantra ini telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya, kehidupannya, dan keyakinannya. Wang Lin tidak tahu mantra macam apa ini, tapi Zhang Daozong dan rekan-rekannya mengetahuinya. Saat laut menenggelamkan dunia dan matahari muncul di kejauhan, perhatian semua orang tertuju pada satu-satunya cahaya di kegelapan. Ketika matahari muncul dan aura yang tidak dapat dijelaskan menyebar, ekspresi Zhang Daozong berubah drastis. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kemunculan matahari dengan aura yang tak bisa dijelaskan menyebabkan pikirannya bergemuruh seolah jutaan sambaran petir meledak di dalam dirinya. Aura ini adalah... Wajah Zhang Daozong langsung menjadi pucat tanpa bekas darah, dan ketakutan memenuhi matanya. Ada juga lelaki tua bernama Zhao. Dia menatap matahari dan merasakan aura samar yang sangat ringan namun kuat di dalamnya. Dia lupa bernapas.
Jika seseorang memberitahunya bahwa semua penggarap di benua banteng surgawi akan mati dalam semalam, dia tetap tidak akan terkejut dan ketakutan seperti sekarang. Tidak mungkin, kecuali dia adalah reinkarnasi. Kedua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal hanya merasakan aura yang menakutkan, namun mereka tidak kehilangan diri mereka sendiri, karena mereka tidak memahami apa yang diwakili oleh aura itu. Mereka tidak mengerti, tapi ketika keempat utusan benua iblis hijau melihat matahari, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ada juga ketakutan yang luar biasa di dalam hati mereka. Ini adalah mantra iman. Di luar mantra dan mantra Dao, mantra iman yang hanya bisa digunakan oleh para Grand Empirin. Ini jelas merupakan mantra iman. Setelah matahari mengandung cukup keyakinan, ia akan berubah menjadi mantra terkuat yang bahkan lebih sulit diperoleh daripada mantra Dao. Hanya 9 Grand Empirin yang bisa menggunakan mantra iman. Rumornya, mantra iman tidak bisa diwariskan. Setiap mantra iman diciptakan oleh para Grand Empirin sendiri. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menggunakan mantra iman? Meskipun imannya tidak kuat, iman itu ada. Mantra iman berada di atas mantra Dao, dan kekuatannya tidak dapat dijelaskan. Namun, level terakhir ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh 9 Grand Empirin. Semua orang hanya bisa melihat ke atas dari bawah. Sunderet Night adalah mantra yang diciptakan oleh Wang Lin, dan itu berisi hidupnya untuk menembus kegelapan. Alasan para Grand Empirin bisa mengubah mantra menjadi nyata adalah karena keyakinan mereka yang kuat dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan adalah akar dari semua mantra Grand Empirin. Wang Lin menutup matanya di bawah tanah, tapi dia bisa melihat segala sesuatu di luar. Pada saat ini, dia seolah-olah bereinkarnasi menjadi matahari. Dia melihat ke laut di bawah dan melihat tatapan ketakutan semua orang. Suara Wang Lin bergema di seberang lautan yang diciptakan oleh Sunderet Night. Kata-kata ini jatuh ke telinga utusan setan hijau, Zhang Daozong, lelaki tua bernama Zhao, dan 2 wanita penggarap Void Tribulan tahap awal. Kata-katanya seperti kitab suci Dao dari masa lalu, tetapi saat ini, kata-katanya mengandung keyakinan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya. Saat dia membukanya, matahari di tepi laut mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahayanya menyebar tanpa henti, dan itu berisi keyakinan Wang Lin. Itu menghilangkan kegelapan dan mencari iman akan cahaya. Ini adalah keyakinan untuk menentang langit dan membuka malam untuk membangkitkan Limuan. Itu adalah hidupnya sebagai jiwa yang gigih. Kegelapan di langit lenyap tanpa bekas dan laut pun lenyap. Jiwa asal dari 2 wanita penggarap Void Tribulan tahap awal menghilang. Tidak ada tangisan yang menyedihkan. Mereka tampaknya telah terinfeksi oleh keyakinan Wang Lin, dan mereka dibebaskan ketika cahaya membelah kegelapan. Mereka tersenyum ketika jiwa asal mereka dihancurkan. Orang tua bernama Zhao gemetar dan tubuhnya terkoyak oleh kegelapan. Jiwa asalnya gemetar dan berjuang melawan malam saat dia mengeluarkan semburan raungan. Dia tidak mau mati seperti ini sebagai kultivator Void Tribulan tahap pertengahan. Meskipun dia memiliki avatar independen di benua setan hijau, yang akan mencegah kematian tubuh aslinya agar tidak benar-benar membunuhnya, dia tetap tidak mau. Namun di bawah mantra iman, perjuangannya tidak berlangsung lama sebelum dia tersenyum, memejamkan mata, dan menghilang. Adapun Zhang Daozong, tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi daripada orang tua bernama Zhao. Tubuhnya roboh dan jiwa asalnya menjerit saat dia mundur. Dia mengeluarkan batu giok tersembunyi yang memancarkan cahaya lembut. Itu melindunginya sejenak sebelum hancur. Mata Zhang Daozong dipenuhi keputusasaan. Dia belum pernah mengembangkan avatar dalam hidupnya, tapi dia menahannya. Jiwa asalnya mulai menghilang di bawah mantra iman Wang Lin, tapi tidak hancur. Dia mengembun menjadi bola cahaya dan terbang ke kejauhan. Dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan nyaris tidak berhasil melarikan diri. Suara pecahan cermin bergema. Cermin setan hijau yang diciptakan oleh 4 utusan setan hijau runtuh dan proyeksi benua setan hijau menghilang. Bumi bergetar dan semuanya kembali normal. Itu masih Extreme Sky Prairie. Keempat utusan itu batuk darah dan dengan cepat mundur. Saat mereka mundur, Wang Lin lapis baja hitam keluar dari bumi. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan aura menakutkan mengelilingi tubuhnya.
Keempat utusan setan hijau dipenuhi rasa takut. Setelah didorong ke udara, mereka berempat saling memandang dan melarikan diri ke empat arah berbeda tanpa ragu-ragu. Saat mereka berpencar, keempatnya menggunakan metode yang berbeda. Dua dari mereka mengambil harta karun, satu adalah bangau kertas hijau dan satu lagi kocokan putih. Keduanya berdiri di atas harta karun mereka dan terbang dengan kecepatan penuh. Adapun dua lainnya, salah satu dari mereka menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Lampu hijau mengelilinginya, dia menyatu dengan darah, dan langsung bergerak sejauh 10.000 km. Utusan setan hijau terakhir membentuk segel dan tubuhnya mulai berputar, membentuk tornado yang menghubungkan langit dan bumi. Dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Keempatnya menggunakan metode berbeda, tetapi semuanya sangat cepat. Saat Wang Lin muncul ke permukaan, mereka berempat menghilang tanpa jejak. Namun, bagaimana Wang Lin membiarkan mereka melarikan diri? Dia akan menyelesaikan persyaratan yang diberikan leluhur tua banteng hijau kepadanya dengan mereka berempat. Pada saat ini, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Riak bergema di bawah kakinya dan dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan utusan setan hijau yang telah berubah menjadi tornado. Ketika Wang Lin muncul, dia melambaikan tangan kanannya dan menyerang dengan guntur. Dengan serangan ini, dunia bergemuruh dan telapak tangan Wang Lin digantikan oleh guntur. Guntur itu menyilaukan dan membentuk bola guntur yang besar. Di tepi bola guntur, ada banyak garis yang tampak mengejutkan. Bola guntur dengan cepat bertabrakan dengan utusan setan hijau yang telah berubah menjadi tornado. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Tornado tersebut runtuh saat bertabrakan dengan guntur. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring yang menyelimuti utusan setan hijau yang ketakutan. Suara gemuruh guntur bergema. Utusan setan hijau batuk darah dan menangis. Dia diselimuti oleh jaring petir dan jatuh ke tanah. Pemandangan ini tampak mengejutkan dari kejauhan. Jaring guntur itu seperti sarang laba-laba yang membungkus utusan setan hijau dan menyegelnya sepenuhnya. Setelah Wang Lin menggunakan jaring petir, tubuhnya sedikit gemetar. Aura yang keluar dari tubuhnya menjadi tidak stabil. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa pelindung jiwa akan kehilangan efeknya. Utusan setan hijau disegel dengan jaring guntur, dan tidak ada cara baginya untuk keluar dari jaring guntur yang diciptakan oleh Wang Lin dengan budidaya Void Tribulan tahap awal yang menggunakan perpaduan guntur dan esensi pembatasannya. Wang Lin tidak ragu untuk melangkah ke arah barat. Dalam sekejap, dia menghilang. Di sebelah barat Extreme Sky Prairie, utusan setan hijau lainnya sedang duduk di atas derek kertas dengan ekspresi pucat. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk melarikan diri seperti orang gila. Dari pandangannya, apa yang baru saja terjadi sungguh terlalu menakutkan. Mereka datang ke sini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan leluhur lama kepada mereka, membunuh Wang Lin. Bahkan jika ada kecelakaan dan Wang Lin mendapatkan pelindung jiwa, dia tidak takut. Lagi pula, dia mengetahui beberapa informasi tentang pelindung jiwa banteng surgawi. Ada batasan waktu. Tapi ketika dia melihat Wang Lin menggunakan mantra iman, dia tiba-tiba mengerti bahwa Wang Lin tidak sederhana. Mantra iman yang bisa digunakan oleh Grand Empirin, ini adalah masalah yang sangat penting. Saya harus melarikan diri untuk melaporkannya kepada leluhur lama. Namun, saat dia memikirkan hal ini, pupil matanya menyusut. Di hadapannya, riak bergema dan Wang Lin yang berarmor hitam keluar. Tinggal, mata Wang Lin menunjukkan tatapan dingin. Setelah dia keluar, 8 esensinya berubah menjadi 8 garis yang berkumpul di telapak tangannya membentuk bola seukuran kepalan tangan. Dialah yang menggunakan budidaya Void Tribulan tahap awal yang kuat untuk memadukan esensinya dengan paksa, dan dia melemparkannya ke utusan setan hijau. Bola kecil yang dibentuk oleh 8 esensi terdiam saat ditembakkan ke arah utusan setan hijau. Ekspresi utusan setan hijau di atas kertas bangau berubah drastis. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia menekannya ke arah langit. Iblis hijau masuk ke tubuh. Suaranya tajam dan penuh dengan kengerian yang tak ada habisnya. Lampu hijau mengerikan keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan bola esensi. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin bergerak maju dan ada kilatan cahaya darah.
Dia menebas dengan pedang darah menggunakan budidaya Void Tribulan tahap awal. Gemuruh menggelegar bergema. Lampu hijau di sekitar utusan setan hijau runtuh. Garis darah muncul di antara alisnya dan tubuhnya terbelah dua. Jiwa asalnya hancur bersama tubuhnya. Pedang darah di tangan Wang Lin terus bergetar. Dengan potongan itu, pedang darah menyerap sebagian darah dari utusan setan hijau dan mengeluarkan nyanyian pedang yang tajam. Ia pernah membunuh banyak makhluk surgawi, tetapi sejak jatuh ke tangan Wang Lin, ini adalah tingkat budidaya surgawi tertinggi yang pernah dibunuhnya. Saat utusan setan hijau meninggal, ilusi banteng surgawi muncul di sekitar Wang Lin. Ia mengeluarkan raungan kegembiraan seolah-olah sangat senang karena Wang Lin membunuh utusan setan hijau. Saat jiwa banteng surgawi muncul, ia terhirup. Gumpalan gas hijau keluar dari tubuh pembawa pesan. Itu berubah menjadi bentuk kalajengking dan berjuang sedikit sebelum dimakan oleh banteng surgawi. Wang Lin terkejut, tapi dia tidak berhenti sejenak. Dia mengangkat kakinya dan menghilang. Tepat di utara, utusan setan hijau yang melarikan diri menggunakan pelarian darah terus mengeluarkan darah. Akibatnya, dia bergerak semakin cepat hingga menjadi kabur. Dalam sekejap, tidak ada jejaknya. Saat Wang Lin muncul, dia hanya melihat kabur dan kemudian menghilang dari matanya. Ketika dia berbalik, pembawa pesan itu telah berubah menjadi titik hijau yang perlahan menghilang. Aura Void Tribulan di sekitar Wang Lin menjadi lebih tidak stabil. Itu menunjukkan tanda-tanda jatuh kembali ke Arcane Tribulan. Matanya berbinar saat dia menatap ke arah di mana utusan setan hijau ketiga melarikan diri. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan cepat menunjuk ke arah itu. Berhenti. Raungan keluar dari mulut Wang Lin. Dengan ini, seluruh dunia menjadi gelap seolah-olah ada kekuatan misterius yang masuk dan membekukan segalanya. Ini termasuk utusan setan hijau ketiga yang telah melarikan diri jauh dari Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan berhenti di tempatnya. Saat dia berhenti, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah menyapu. Dengan suara keras, tubuh pembawa pesan itu roboh dan jiwa banteng surgawi muncul di sekitar Wang Lin untuk melahap gumpalan gas hijau yang dilepaskan pembawa pesan tersebut. Dia telah menyegel satu orang dan membunuh dua orang. Aura Wang Lin dengan cepat turun kembali ke Arcane Tribulan ketiga atau keempat. Wang Lin melihat ke selatan, tempat utusan terakhir melarikan diri. Setelah merenung sebentar, dia menyerah untuk berburu yang terakhir. Sebaliknya, dia menyerang ke tempat utusan pertama disegel. Sesaat kemudian, raungan heboh dari banteng surgawi datang dari tempat utusan pertama disegel. Ia telah melahap gas hijau dari 3 utusan setan hijau yang mati dan gas hijau tampaknya menjadi makanan yang baik untuknya. Cahaya darah dari pedang darah menjadi lebih terang setelah membunuh 3 utusan Void Tribulan tahap tengah. Beberapa karakter kuno mulai muncul di pedang. Karakternya bukanlah karakter para penggarap, melainkan karakter kuno. Rambut putih Wang Lin berkibar dan budidayanya jatuh ke tahap akhir Arcane Void. Dia tampak sangat lelah saat mengambil langkah dan menuju istana bawah tanah. Sepanjang jalan, tingkat budidayanya turun sekali lagi ke Arcane Void tahap pertengahan. Ketika dia mencapai pintu masuk ke istana bawah tanah, tingkat budidayanya kembali normal, ke Spirit Void tahap akhir. Armor Heavenly Bull sepertinya meleleh, kembali menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi tubuhnya. Pada akhirnya, mereka berkumpul di sekitar sisi kanan wajahnya untuk membentuk tato banteng surgawi berwarna hitam. Tato itu berkilat, menyebabkan Wang Lin terlihat sangat aneh. Saat dia memasuki istana bawah tanah, kakinya gemetar. Rasa lemah yang kuat datang dari tubuhnya, seolah-olah dia telah kehilangan kultivasinya dan menjadi manusia fana. Termasuk Yan Lu dan rekan-rekannya, semuanya memandang dengan tatapan cemas. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar istana bawah tanah, mereka telah menunggu hasilnya. Dari 6 monster tua Void Tribulan tahap menengah, 2 melarikan diri dan 3 mati. Wang Lin tidak tahu apakah lelaki tua bernama Zhao itu memiliki avatar atau tidak, karena Wang Lin tidak cukup dekat, jadi dia tidak melakukannya. 2 penggarap Void Tribulan tahap awal sudah mati. Selain mereka, semua pembudidaya benua setan hijau sudah mati. Wang Lin hanya mengucapkan 3 baris ini sebelum wajahnya menjadi pucat dan dia terbang kembali ke guanya. Dia memanggil Yixi dan menutup gua sepenuhnya dengan batasan.
Dia kemudian duduk dan batuk seteguk darah. Dia mengabaikan keheningan yang disebabkan oleh apa yang dia katakan. Semua pembudidaya diam-diam merenung saat mereka melihat ke arah Gua Wanglin dengan kaget dan kagum. Armor jiwa banteng surgawi, sangat kuat. Apakah ini kekuatan pelindung jiwa? Tidak ada keributan. Semua orang diam-diam merenung dan kemudian perlahan berpencar. Yan Lu dan rekan-rekannya juga melihat Gua Wanglin dengan tatapan rumit sebelum mereka kembali ke gua mereka sendiri untuk memulai penyembuhan. Bagaimanapun, mereka juga terluka dalam pertempuran sebelumnya.